عضل أحبك. Halo guys, selamat siang, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doli Iskandar Muda, pria dengan NPM E1I018041 yang merupakan seorang mahasiswa ilmu kelautan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu angkatan 2018. Di video kali ini saya ingin menjelaskan ke teman-teman tentang permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah pesisir Kota Bengkulu. Berdasarkan pandangan yang saya lihat secara langsung ke wilayah pesisir yang ada di Kota Bengkulu ini, saya melihat beberapa permasalahan. Di mana permasalahan-permasalahan yang ada ini, yang pertama yaitu kemiskinan, yang kedua adalah rendahnya tingkat sumber daya manusia, yang ketiga yaitu tata kelola pemerintahan yang belum optimal, dan yang keempat yaitu adanya kerusakan ekosistem dan juga lingkungan. Di mana pada kerusakan lingkungan dan juga ekosistem ini diperkuat juga berdasarkan penelitian yang telah dilakukan secara langsung oleh Zamdial, Dede Hartono, Dede Bahtiar, dan juga Eko Nofridiansyah pada penelitiannya yang berjudul Studi Identifikasi Masalah Kerusakan Wilayah Pesisir di Kota Bengkulu yang dilakukan pada tahun 2018 lalu. Di mana pada jurnal tersebut mereka menyebutkan bahwa wilayah pesisir Kota Bengkulu ini telah mengalami degradasi, di mana terdapatnya kerusakan-kerusakan lingkungan berupa kerusakan pantai, kerusakan hutan pantai, kerusakan muara sungai, dan juga kerusakan hutan mangrove. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi, mari kita mulai mengulik satu-satu dari permasalahan tersebut. Di mana permasalahan pertama yang saya sebutkan tadi yaitu adalah kemiskinan. Saya bisa menyebutkan kemiskinan ini menjadi permasalahan utama di wilayah pesisir karena saat saya berkunjung ke wilayah pesisir di Kota Bengkulu bisa terlihat sendiri bahwa di sana fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat sekitar masih memiliki banyak kekurangan. Mungkin hal ini terjadi karena kurangnya pendapatan dari nelayan di wilayah pesisir tersebut yang menjadi mata pencaharian mereka sehari-hari. Kenapa para nelayan ini bisa mendapatkan pendapatan yang kurang banyak ataupun yang kurang dapat memenuhi kebutuhan mereka? Mungkin menurut saya hal ini diakibatkan karena kurangnya pengetahuan mereka terhadap penggunaan teknologi yang modern. Karena kita tahu sendiri bahwa sekarang kita hidup di zaman teknologi yang sudah canggih dan juga mumpuni. Tapi tanpa ada pengetahuan terhadap penggunaan teknologi itu tentu tidak akan mempengaruhi apa-apa. Karena dari apa yang saya lihat, kebanyakan nelayan yang ada di wilayah pesisir Kota Bengkulu masih menggunakan cara penangkapan yang sedikit tradisional, tidak terlalu menggunakan teknologi-teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang ini. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang mereka dapatkan dari hasil penangkapan ikan. Karena tentunya orang-orang yang menggunakan teknologi sudah dapat mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Hal ini tentu menjadi beberapa kerugian bagi masyarakat yang menjadi nelayan di wilayah pesisir Kota Bengkulu. Karena tak jarang pula terkadang beberapa nelayan-nelayan dari luar Kota Bengkulu banyak mencari ikan di Kota Bengkulu karena menggunakan teknologi yang sudah canggih. Sehingga nelayan-nelayan di wilayah pesisir Kota Bengkulu banyak mengalami kekurangan pendapatan karena hal tersebut. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan kedua, yaitu adanya rendahnya sumber daya manusia. Kenapa saya bisa menyebutkan rendahnya sumber daya manusia? Hal ini diakibatkan karena seperti yang saya sebutkan pada masalah pertama tadi, di mana nelayan-nelayan yang ada di wilayah pesisir Kota Bengkulu ini masih banyak yang tidak mengetahui tentang teknologi-teknologi yang sudah berkembang untuk nelayan sekarang ini. Seperti penggunaan sonar, eco-sounder, masih banyak sekali nelayan di wilayah pesisir Kota Bengkulu yang tidak tahu dalam penggunaan alat-alat tersebut. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa alat-alat tersebut sangat memberikan pengaruh yang besar dan juga meringani dalam kegiatan mereka mencari ikan. Dan juga dalam studi beberapa nelayan yang ada di wilayah pesisir Kota Bengkulu ini telah dilakukan perhitungan bahwa menyebutkan beberapa masyarakat yang bahkan sekarang kepala keluarga di wilayah pesisir Kota Bengkulu banyak yang hanya merupakan lulusan-lulusan SLTA, sehingga banyaknya mereka kekurangannya dalam pengetahuan penggunaan teknologi yang sudah sangat mumpuni seperti sekarang ini. Untuk permasalahan yang ketiga yaitu adalah tata pengelolaan pemerintah yang kurang optimal. Kenapa saya bisa menyebutkan hal ini? Karena ya kita tahu sendiri bahwa Provinsi Kota Bengkulu merupakan provinsi yang memiliki garis pantai yang cukup panjang di Indonesia. Namun sayangnya masih banyaknya ketidakadaan dalam pengelolaan pantai ini yang sekiranya dapat meningkatkan penduduk di wilayah pesisir Kota Bengkulu.
Hal ini juga dapat dilihat dari tidak adanya perkembangan ataupun pembaharuan terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar wilayah pesisir Kota Bengkulu. Ini membuat bahwa pengelolaan ataupun tata pengelolaan pemerintah terhadap wilayah pesisir ini masih sangat-sangat tidak optimal. Dan juga menurut saya masih banyak beberapa peraturan-peraturan yang seharusnya bisa dilakukan untuk menjaga ataupun untuk bisa melakukan pengelolaan terhadap wilayah pesisir ini. Hal ini tentu bisa menjadi beberapa masalah bagi wilayah pesisir Kota Bengkulu, sehingga perlu sekali dilakukan pengelolaan yang sangat benar oleh pemerintahan. Kita lanjut ke permasalahan terakhir, yaitu kerusakan lingkungan dan ekosistem. Di mana kerusakan lingkungan dan ekosistem ini terjadi karena banyaknya tingkatan dari sampah yang dibuang secara sembarangan di sekitaran laut dan juga wilayah pesisir Kota Bengkulu. Hal ini juga merujuk pada kurangnya tata pengelolaan pemerintahan, di mana pemerintahan tidak memberikan anjuran terhadap pembuangan sampah secara sembarangan, dan juga pemerintahan tidak memberikan fasilitas yang cukup mumpuni untuk masyarakat sekitar juga pengunjung membuang sampah agar tidak sembarangan di sekitaran laut. Tentu hal ini benar-benar merujuk kepada tata pengelolaan ruang dari pemerintahan yang benar-benar kurang optimal, karena pemerintahan kurang memberikan fasilitas yang cukup untuk pembuangan sampah agar tidak sembarangan, dan juga pemerintahan tidak memberikan ancaman ataupun aturan-aturan bagi para masyarakat maupun pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Sehingga hal ini tentu akan mengakibatkan timbulnya beberapa kerusakan-kerusakan yang menjadi permasalahan besar bagi wilayah pesisir Kota Bengkulu. Baik kerusakan lingkungannya maupun ekosistem, dan juga beberapa biota-biota yang bersimbiosis di sekitarnya, baik itu penyu ataupun hewan-hewan lainnya. Tentu hal ini sangat memberikan beberapa kerusakan yang benar-benar menjadi masalah besar bagi wilayah pesisir Kota Bengkulu, yang benar-benar harus diperbaiki secara cepat agar tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan yang lebih besar. Sehingga perlu dilakukannya pengelolaan secara terpadu, di mana pengelolaan terpadu itu merupakan suatu proses penyusunan dan penerapan suatu tindakan yang melibatkan sumber daya alam dan juga manusia di dalam suatu kawasan tersebut, dengan mempertimbangkan berbagai faktor berupa sosial, faktor politik, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan juga faktor kelembagaan ke dalamnya, agar dapat mencapai tujuan yang semaksimal mungkin. Pengelolaan terpadu ini juga memiliki 3 dimensi, di mana yaitu dimensi sektoral, bidang ilmu, dan juga keterkaitan ekologis. Di mana ketiga dimensi ini juga memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya, sehingga dapat memberikan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan yang secara terpadu. Dan juga dapat memberikan sinergi agar bangsa Indonesia ini dapat memanfaatkan potensi yang ada, dan juga dapat menjaga kelestarian dari potensi yang mereka miliki tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan secara terus-menerus, sehingga dapat diteruskan ke masa yang akan datang. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalas Pepa, Jaya Mahi. So say we'll be